Oke, shalom teman-teman Bapak Ibu. Selamat datang. Kita masuk ke Jazz episode ke 127. Kita akan membahas ini kisah-kisah yang ikonik ya, di mana Yesus ditolak di Nazaret, penyembuhan di kolam Bethesda, dan juga kesaksian tentang Yesus. Ini menarik sekali. Mari kita mulai. Kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebiasaan sejati, asal mula segala makhluk, curahlah berkat cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda, yang menyelimuti sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat, dan kemampuan untuk mengutarakan dengan saksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaian. Kumohon ini demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita baca, ini Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 238 sampai 239. Dalam banyak agama, Allah disapa sebagai Bapa. Yang ilahi sering dipandang sebagai Bapa dewa, dewi, dan manusia. Di Israel, Allah dinamakan Bapa sebagai pencipta dunia. Lebih lagi Allah itu Bapa atas dasar perjanjian dan penyerahan hukum kepada Israel, anaknya yang sulung. Ia juga dinamakan Bapa Raja Israel. Secara khusus, ia adalah Bapa kaum miskin, yatim, dan janda yang berada di bawah perlindungannya yang penuh kasih. Kalau bahasa iman menamakan Allah itu Bapa, maka ia menunjukkan terutama kepada dua aspek, bahwa Allah adalah awal mula segala sesuatu dan otoritas yang mulia, dan sekaligus kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih akan semua anaknya. Kebaikan Allah sebagai orang tua ini dapat dinyatakan juga dalam gambar keibuan yang lebih menekankan imanensi Allah, hubungan mesra antara Allah dan ciptaannya. Dengan demikian, bahasa iman menimba dari pengalaman manusia dan dengan orang tuanya, yang baginya boleh dikatakan wakil-wakil Allah yang pertama. Tetapi, sebagaimana pengalaman menunjukkan, orang tua manusiawi itu dapat juga membuat kesalahan dan dengan demikian menodai citra kebapaan dan keibuan. Karena itu perlu diperingatkan bahwa Allah melampaui perbedaan jenis kelamin pada manusia. Ia bukan pria, bukan juga wanita. Ia adalah Allah. Ia juga melebihi kebapaan dan keibuan manusiawi. Walaupun ia adalah awal dan ukurannya, tidak ada seorang bapa seperti Allah. Mari kita baca nih perikop malam hari ini ya. Dari Matius 13 ayat 53 sampai 58, Markus 6 ayat 1 sampai 6, Lukas 4 ayat 16 sampai 30, dan Yohanes 5 ayat 1 sampai 47. Yesus tolak di Nazaret, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, malam hari ini kita mau coba ya, kita menggunakan AI untuk pembacaan firman, gitu ya, karena kebetulan kami bertiga akan membawakan materi, begitu ya. Jadi untuk menghemat tenaga, gitu ya. Untuk pembacaan firman malam hari ini kita coba menggunakan AI. Oke, kita coba. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya,
Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkatlah ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Penjelasan singkat perikop Matius 13 ayat 53-58, Markus 6 ayat 1-6, Lukas 4 ayat 16-30, Yohanes 5 ayat 1-47. Rangkaian perikop ini menyoroti tema sentral penolakan terhadap otoritas ilahi Yesus yang terjadi baik di lingkungannya sendiri maupun oleh para pemimpin agama. Di Nazaret, ia ditolak karena keakraban yang membutakan, anak tukang kayu, yang membatasi kuasanya karena ketidakpercayaan mereka. Konflik ini kemudian dieksplorasi secara teologis di Yerusalem, Yohanes 5, di mana penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda menjadi pemicu bagi Yesus untuk memberikan kesaksian rinci tentang kesetaraannya dengan Bapa, haknya untuk memberi hidup dan menghakimi, sebuah klaim ilahi yang menjadi dasar penolakan mereka yang lebih dalam. Oke, demi kelanjut Tuhan, terpujilah Kristus.